melayani kita pada siang hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan senantiasa lindungi kami dan sertai kami. Di masa-masa yang sulit ini, Tuhan senantiasa sertai, bahkan memberikan kami fasilitas untuk dapat beribadah, tetap beribadah setiap hari Jumat. Ya Bapa, berkatilah seluruh karyawan MNC Group, supaya bisa semakin dekat kepadamu dan bisa join dalam ibadah online yang kami lakukan setiap kali. Ya Bapa, berkatilah hamba-Mu, Pendeta Muhammad Risa Solihin, supaya dapat sharing firman-Mu dan juga bisa mengabarkan berita baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungilah kami dan sertai juga teman-teman kami yang belum sempat hadir, sehingga kami boleh senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagu pembuka bisa? Silakan. Mari kita siapkan hati kita mau menaikkan pujian yang indah. Nama Tuhan Yesus yang dahsyat, yang selalu setia bersama hidup kita, yang selalu setia menemani hari-hari kita di tengah situasi hari ini. Mari kita letakkan hati kita sejenak. Kita mau rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau belajar seturut kehendak-Nya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita ulangi pujian dari awal. Katakan bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Kau jadikan Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama
namamu. Naikkan dengan imanmu, ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi naikkan dengan imanmu, katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Oh Yesus, kau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Jesus. Kami mau menyembah, memuji, meninggikan Kau, nama yang kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Haleluya Jesus. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus. Kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Riza Solihin untuk bisa menyampaikan firman-Nya. Oke, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa kembali bersama dengan teman-teman. Ada beberapa wajah yang segar, apalagi yang kelihatan fotonya saja. Sangat segar. Puji nama Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, Ibu Inge menghubungi saya untuk kita sama-sama bisa fellowship. Terima kasih Pak Vincent. Apa kabar Pak Vincent, Pak Stephen? Puji Tuhan. Senang bisa ketemu dalam suasana yang berbeda. Dan hari ini Ibu Inge menugaskan kepada saya untuk menyampaikan pola tema bulan ini, yaitu berbicara soal kesetiaan dan komitmen kepada Tuhan. Nah, dari beberapa hari apa yang saya bisa siapkan, walaupun saya juga tidak ada di rumah, tetapi dari apa yang saya renungkan, ada satu poin, bagaimana kita setia, bagaimana kita tidak setia, bagaimana kita bisa komitmen, bagaimana kita bisa tidak komitmen. Dari banyak kasus Alkitab, ternyata saya dapati di hari terakhir, kita bisa setia atau tidak setia, kita bisa komitmen atau tidak komitmen oleh karena sebuah relationship. Oleh karena sebuah hubungan. Mungkin teman-teman juga teringat dengan pesan daripada Amsal. Siapa yang bergaul dengan orang bijak, maka akan menjadi bijak. Jadi dalam bahasa yang lain, siapa bergaul dengan orang yang setia kepada Tuhan, maka dia akan menjadi setia. Bisa, oke, sampai di sini? Bisa ya. Jadi kita bergaul dengan orang yang punya komitmen penuh dengan Tuhan, maka kita pun itu bisa berkomitmen dengan Tuhan dalam bahasa yang lain. Tetapi Alkitab juga ayat itu berkata, siapa yang berteman dengan orang bebal, malanglah dia. Jadi bergaul dengan berteman tentunya levelnya berbeda. Saya dengan semua Anda relatif berteman.
Kenapa? Karena setahun hanya 2 kali ketemu singkat dalam ibadah-ibadah di MNC Kebon Siri. Kita hanya berteman. Tetapi kalau yang namanya bergaul, tentunya ada intensitas, tentunya yang namanya bergaul, itu ada yang namanya continue pertemuan sedemikian rupa. Nah, Alkitab dengan jelas bilang bahwa bergaul dengan orang bijak, maka kita akan bijak. Berteman dengan orang bebal saja sudah malang, baru berteman saja dengan orang yang salah, itu sudah malang luar biasa. Belum bergaul. Baru berteman saja, itu sudah sedemikian rupa bisa merusak hidup kita, bisa merusak psikis kita, bahkan bisa merusak kesetiaan dan komitmen kita kepada Tuhan. Nah, apa yang kita akan pelajari hari ini, yuk kita langsung buka Alkitab kita. Kita akan lihat Hakim pasal yang ke-16. Yuk semua buka. Sekiranya ada di antara Anda, di meja Anda, di rumah Anda ada Alkitab, bisa dibuka Alkitab kita. Kan saya temukan ada seseorang yang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Alkitab hanya mencatat satu orang yang seluar biasa, tokoh yang kita akan pelajari siang hari ini. Yang mana ketika itu dalam Hakim pasal yang ke-13, 40 tahun, bangsa Israel sudah melakukan hal yang jahat kepada Tuhan. Hal yang jahat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tapi tentunya Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel, tetap ada penjajahan bangsa Filistin, maka sebuah skenario hebat, Tuhan datang kepada satu keluarga yang istrinya mandul, dan Alkitab dengan jelas berkata, malaikat itu berkata kepada istri yang mandul ini, engkau akan melahirkan seorang anak yang hebat, anak yang dahsyat. Dan secara Alkitab tidak ada sehebat anak ini, yaitu adalah Nazir Allah dengan kekuatan yang sorgawi, yaitu adalah Simson. Nah, kita dapati dari seorang Simson, dia bisa berubah setia, dia bisa berubah tidak lagi komitmen, jelas oleh karena relationship, jelas oleh karena hubungan yang salah. Saya berikan subtema yaitu adalah toxic relationship. Apa itu toxic relationship? Yaitu hubungan yang menghancurkan iman, menghancurkan pengharapan, menghancurkan kesetiaan, menghancurkan komitmen. Itu adalah hubungan yang toxic. Nah, di mana kita pun harus cerdas dalam hal ini, kita harus benar-benar memperhatikan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, tapi mungkin juga khotbah hari ini juga berlaku untuk anggota keluarga kita yang lain. Mungkin itu anak kita, mungkin itu adik kita, mungkin itu adalah keponakan kita. Di mana sekarang anak-anak muda bisa menjadi berubah setia, bisa meninggalkan Tuhan, bisa meninggalkan gereja, bisa meninggalkan pelayanan, bahkan bisa meninggalkan orang tua oleh karena toxic relationship. Nah, yuk kita akan lihat kenapa seseorang kok bisa berubah sedemikian rupa. Padahal sebelumnya setia, padahal sebelumnya punya komitmen, padahal sebelumnya melayani Tuhan. Kenapa bisa demikian? Yuk kita akan lihat Hakim pasal yang ke-16. Kita tahu Simson, Nazir Allah, punya kelemahan seorang wanita yang saya nggak ngerti kenapa Simson selalu jatuh cinta dengan perempuan bukan Israel, bukan Yahudi. Saya teh rada tengarti eta teh.
da orang Israel mah da garilis pisan. Tapi teuing kunaon eta yang namanya Simson tebeki orang Israel, tebeki orang Yahudi, bekina orang Filistin. Dia nggak suka perempuan sebangsanya selalu jatuh dari Hakim-Hakim 14, Hakim-Hakim 15, puncaknya di Hakim-Hakim yang ke-16. Selalu jatuh pada toxic people. Kita lihat ayat yang ke-1. Ketika itu Simson ada di Gaza, ada seorang perempuan sundal, dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa itu yang namanya Simson tidur bersama dengan perempuan sundal itu. Nggak tahu kenapa dia selalu punya toxic relationship, punya toxic love. Dan jelas-jelas itu merubah komitmen daripada seseorang. Tetapi yang saya ingin bahas yaitu adalah perikop yang khusus diberikan oleh LAI kepada satu orang yang hanya muncul di perikop ini. Namanya adalah Delila. Delila tidak pernah muncul di perikop-perikop yang lain. Hanya Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Yuk kita akan lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Perhatikan kata jatuh cinta. Dan saya memberanikan diri berkata bahwa ini adalah toxic love. Ini adalah percintaan yang beracun. Tentu ini adalah kiasan. Ini adalah kata kiasan, bukan kata harafiah. Tetapi jelas, nggak tahu kenapa Simson kok bisa jatuh cinta dengan seorang Delila, yang mana ayat yang kelima, perhatikan, lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberi 1.100 uang perak kepadamu. Karena uang. Karena apa saja yang namanya relationship oleh karena motif. Itu pasti mengandung racun. Kenapa? Ketika kita bergaul dengan orang yang selalu play the victim. Kita selalu ketika bergaul dengan seseorang yang selalu minta diperhatikan. Kita bergaul dengan orang yang salah, dengan orang-orang yang selalu ada pada posisi krisis, selalu susah, selalu negatif. Nah, itulah yang terjadi dengan Delila. Dan ternyata Simson berubah setia. Kenapa? Karena jatuh cinta. Dan semua kita tahu 3 kali Simson mengatakan hal yang salah, yang mana kekuatannya tidak hilang sama sekali. Tetapi ayat 15 bisa langsung diperlihatkan. Ayat yang ke-15, ayatnya dengan jelas berkata ayat yang ke-15 bisa diturunkan. Ketika berulang kali yang dikatakan oleh Simson salah, kekuatan daripada Simson tidak berkurang, apa yang terjadi ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu mereka, setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mati rasanya. Ayat yang ke-17, maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya kepadanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah, jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain.
Jelas di sini Delilah play the victim. Dia jelas di sini, bukannya kamu jatuh cinta, aku menderita. Ini pasti sebuah hubungan yang tidak sehat. Yang sehat adalah saling memberi. Yang sehat adalah saling menerima. Yang sehat adalah yang saling berbagi hal-hal yang ilahi. Berbagi firman, berbagi roh, berbagi pujian penyembahan. Berbagi yang namanya kesaksian. Itu yang sehat. Tetapi ini jelas toksik yang menjadikan Delilah mempengaruhi Simpson. Perhatikan ayat 18 ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku, lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu adanya sambil membawa uang itu. Perhatikan, sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyegrap engkau Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi tolong perhatikan ayat ini, tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi kekuatan bukan pada rambutnya, kekuatan jelas ada pada penyertaan Tuhan. Bagaimana kita setia? Tergantung dengan siapa kita setia. Dengan siapa kita berkomitmen, dengan siapa kita berhubungan. Dan ternyata kesetiaan Simpson berubah sehingga Tuhan meninggalkan. Komitmen Simpson berubah sehingga Tuhan meninggalkan. Jadi jelas-jelas hati-hati dengan hubungan, dengan relationship. Perhatikan ayat yang ke-21, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya. Orang yang hebat itu, matanya dicungkil dan dipenjara hanya untuk sebagai penggiling. Ayat yang ke-22 jelas, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Jadi kekuatan bukan datang daripada rambut, kekuatan datang dari komitmen. Dari komitmen. Dengan siapa kita punya komitmen, dengan siapa kita setia. Apa yang terjadi? Itu akan menentukan kesetiaan kita dengan Tuhan. Nah, perhatikan, bisa diperlihatkan foto saya. Saya minta video saya. Saya akan sampaikan satu gambaran. Satu gambaran. Bisa lihat saya dengan jelas. Tolong perhatikan, ketika seseorang jatuh cinta, yang mana pasti hubungan pergaulan, itu pasti ada ketertarikan. Ada rasa yang klik, ada rasa yang nyambung. Dan saudara, puncaknya bisa seseorang jatuh cinta. Dan ternyata akibat jatuh cinta adalah hati terbuka lebar. Ini penting. Perhatikan saya kembali. Hati terbuka lebar. Karena tidak ada hati yang paling terbuka selain orang jatuh cinta. Tolong katakan amin. Nah, sampai di sini, tolong teman-teman katakan amin, ketik sesuatu amin, supaya saya melihat memang benar saudara mengikuti khotbah saya. Oke, terima kasih Pak Vincent. Nuhun Bu Susi. Terima kasih Pak Pardo. Oke, terima kasih Bu Risma. Oke, Pak Stephen, thank you. Jadi tolong perhatikan kembali, tidak ada seseorang yang hatinya terbuka lebar selain orang yang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta, hatinya terbuka lebar. Apa yang masuk, orang itu tidak sadar. Mau benar, mau salah, mau toksik, mau kesetiaan, mau komitmen, apa saja itu bisa masuk dalam hati seseorang.
Sekarang kita dapati, anak kita dulunya setia kepada orang tua, setia kepada pelayanan, makan malam selalu gabung, makan siang selalu gabung. Tapi tiba-tiba anak kita hilang. Kenapa hilang? Karena mungkin dia sedang jatuh cinta. Orang jatuh cinta bisa berubah. Kenapa? Karena pengaruhnya pasti dari siapa yang dia cintai. Itu pasti. Ini bukan hanya saja berhubungan kepada anak-anak millennials, tetapi tolong perhatikan, orang tua sekalipun gara-gara misalnya mungkin Zoom reuni SD, Zoom reuni SMP, Zoom reuni SMA. Karena tiba-tiba ada nostalgia masa lalu. Apa yang terjadi? Ketika hati terbuka sedikit saja oleh karena fenomena reuni masa lalu, terbuka sedikit saja, bisa tidak lagi setia kepada keluarga, tidak lagi setia kepada istri, tidak lagi setia kepada Tuhan. Hati-hati dengan siapa kita jatuh cinta. Itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Karena kalau kita jatuh cinta, hati itu terbuka lebar. Dalam bahasa saya kepada anak-anak muda, saya selalu mengatakan kalau pacaran, 80% pakai otak, 20% pakai hati. Oke, saya ulangi. 80% kalau pacaran pakai otak, 20% pakai hati. Jadi nggak bisa ketika pacaran jatuh cinta pakai hati. Nanti kejadian kayak Simpson. Katanya kamu cinta sama saya. Tinggalkan Tuhanmu, tinggalkan Yesusmu, tinggalkan pelayanan. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena nggak pakai otak. Saya selalu highlight ini. Ketika masa pacaran, itu yang paling berbahagia. Kenapa? Karena hati terbuka. Hati terbuka kepada siapa saja. Bukan hanya anak muda yang pacaran. Hati terbuka dengan bekas teman SMP, bekas teman SMA, bekas teman kuliah. Hati-hati. Harus pakai otak. Baru 20% pakai hati. Namanya juga orang pacaran. Tetapi ketika menikah, nah ini semua kita rata-rata sudah menikah di Zoom ministry siang hari ini. 80% pakai hati, 20% baru pakai otak. Harus dibalik. Tapi sekarang relationship dalam perkawinan justru dibalik, banyak orang. Kenapa dia tidak setia dengan istrinya? Karena otaknya yang dipakai. Nah, geningan geselintuh pemajikan aing teh. Ya pemajikan aing teh jadi goreng patut. Nah, sekretaris di pagawaian memani garilis gitu. Eta anu digawe itu orang-orang yang baru internship di kantor kok cantik-cantik, kok muda-muda. Kalau justru di tengah-tengah perkawinan kita harus pakai hati dengan pasangan kita. Karena apapun yang terjadi, kalau dengan hati, saudaraku, apa saja yang kita lakukan tidaklah berat. Saya mau kasih highlight. Satu kata, tidaklah berat. Kenapa? Karena pakai hati. Karena apa saja yang dilakukan pakai hati, tidak akan berat. Saudaraku, saya sedang ada di Ubud hari ini. Nah, saya ke Ubud bukan naik pesawat seperti biasanya. Naik mobil. Hari Sabtu yang lalu, sampai di Bali. Perjalanannya tidak kira-kira 27 jam. Nah, ketika banyak orang tanya, Pak Riza, nggak capek, nggak berat. Itu yang namanya ke Bali 27 jam. Padahal kan juga bisa cuma 1 jam 45 menit naik mobil. Saudaraku, kalau dengan hati, dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang-orang yang kita kasihi, 27 jam tidaklah terasa berat. 1 Yohanes pasal yang kelima, kalau tidak salah berkata, jika engkau mengasihi, maka engkau bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan perintah itu tidaklah berat.
Katanya begitu. Jadi saya mau kasih contoh Pak Stephen, Raja Ratnam. Ketika waktu pacaran, pasti apa saja yang diperintahkan oleh calon istri, pacar ketika itu, semua tidak ada yang berat. Betul ya Pak Vincent ya, masih ingat waktu pacaran dulu ketika pacar bilang gitu, temenang kitu, temenang kieu, temenang kitu, temenang kieu, temenang kitu, temenang kieu, kudu kitu, kudu kieu, kudu kitu, kudu kieu. Kita bilang gini, baik sayangku, oke beb, kan begitu. Berat nggak kita melakukan perintah apa yang dikatakan pacar kita karena kita jatuh cinta? Tidak berat. Nah, begitu pun saya akan akhiri di bagian ini. Saya akan akhiri di bagian ini. Pastikan kita jatuh cinta dengan Tuhan setiap hari. Pasti setia. Tolong katakan amin. Pastikan spiritual checkpoint itu setiap hari. Dan kepada teman-teman yang seusia ya nggak seusia saya lah, seusia Pak Stephen lah, yang jauh lebih ganteng dan muda. Perhatikan dengan siapa anak-anakmu bergaul, dengan siapa anak-anakmu berteman. Hati-hati justru ketika mereka mulai meningkat ke pacaran, harus dipertimbangkan serius. Cinta Tuhan enggak. Jangan sampai anak-anak kita menjadi tidak setia, tidak lagi punya komitmen. Kenapa? Karena pergaulan. Hati-hati dengan pergaulan. Saya walaupun anak saya pelayanan, anak saya hamba Tuhan, anak saya pengkhotbah tetap setiap pagi. Kalau saya ada kesempatan, saya tetap tanya dia, sudah doa atau belum? Sudah nyembah atau belum? Kalau belum nyembah, saya akan ambil tangannya dan kita doa sama-sama. Saya cuma ingin pastikan setiap hari keluarga kami jatuh cinta dengan Yesus. Karena kalau jatuh cinta, kita pasti bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya tutup di sini seperti tadi saya mengatakan, bisa diperlihatkan 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Kalau kita jatuh cinta dengan Yesus, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? 1 Yohanes 5 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Inilah tandanya. Oke? Inilah di bahasa saya, buktinya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab ayat yang ketiga, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, pasti tidak berat. Tolong perlihatkan wajah saya, karena saya sudah terlalu bersemangat siang hari ini. Pasti tidak berat. Kenapa? Karena kita jatuh cinta. Alkitab dengan jelas berkata, karena mengasihi. Bisa diperlihatkan kembali video wajah saya. Karena dengan siapa kita jatuh cinta, apa saja yang dikatakan oleh pasangan kita, kita pasti akan melakukan perintahnya dan tidak berat. Kita pasti bisa setia, kita pasti bisa komit. Pastikan jatuh cinta dengan Yesus, anak-anakmu, keluargamu. Hati-hati di masa pandemi ini, enggak, anak saya baik di kamar terus. Enggak, anak saya baik kok. Enggak ngapa-ngapain, di kamar terus. Hati-hati. Ini juga pesan untuk saya sebagai orang tua. Agar kita pastikan, kita tetap setia, tetap komitmen. Karena kita berhubungan, membangun relationship dengan Yesus. Amin. Nuhun, Kang Vincent, Pak Stephen, Ibu Eti, terima kasih banyak. Puji nama Tuhan. Saya harus tinggalkan karena saya mau ke Surabaya. Malam sore siang ini, keluarga saya sudah ada di mobil.
Saya nggak mau khotbah di dalam mobil, jadi saya masih tunggu walaupun sudah check out. Karena di sini sudah jam berapa di sini? Sudah jam 2. Jadi terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelum saya akan leave, izinkan saya berdoa. Boleh saya berdoa? Opung Siregar, boleh Opung Siregar saya berdoa, Opung? Ya, silakan Bapak Pendeta. Oh, yang Opung tuh yang mana? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Dua-duanya sama. Dua-duanya Batak juga. Oh, yang satu opung, yang satu tulang kalau gitu ya. Oke. Oke, yuk kita berdoa, kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pelajaran yang tidak pernah dikhotbahkan di gereja. Tidak pernah dikhotbahkan dalam ibadah-ibadah. Betapa kuatnya pengaruh seseorang yang jatuh cinta. Jatuh cinta dengan orang yang salah, maka akan membuat seseorang tidak setia. Seseorang tidak lagi punya komitmen. Contohnya adalah Simpson. Contohnya adalah Saul. Contohnya adalah Salomo. Banyak contoh dalam Alkitab. Dan kami mau pastikan hati kami terbuka jatuh cinta dengan firman Tuhan. Jatuh cinta dengan perintah-perintah Allah. Jatuh cinta dengan Yesus. Maka kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itu tidak berat. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Menyertai kami, keluar masuk kami. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras. Katakan amin. Amin. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Risa Solihin atas firman-Nya Thank luar you. biasa. Bisa itu foto dulu. Untuk kepentingan Instagram, IG story saya. Oke. Ibu Reni, kumaha damang? Bapak Ibu bisa dinyalakan semua kameranya untuk kita Ibu Susi, berfoto kumaha sejenak. damang? Sok atuh sisiran heula. Meh kasep atuh saeutik atuh. Tah gitu tah sok. Kumaha? Ayo. Siapa yang host? Sok mangga. Satu, dua. Belum bisa ya. Ibu Reni kenapa pakai masker? Banyak orang. Tah gitu atuh. 2, 3, trek. Udah belum? Udah, Pak. Oh, puji Tuhan. Kirim ya. Iya, Pak Pendeta. Bye. Baik. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak Riza. Hati-hati di jalan, Pak Bu Riza. Jimmy, Non, Bu Junita, Pak Bu Betaria, Pauline, semua, Pak Yansen, Huta Galung, Horas Amang. Horas, Pak. Ibu Winda, puji Tuhan, Ibu Kristi, Pak Pardo. Pak Pardo ini belakangnya apa? Purba, Pak. Hah? Purba. Oh. Purba. Ini luar biasa. Ibu Glena kok nggak nyampe-nyampe ya dari tadi ya. Oke, Ibu Rosnita, semuanya ya. Aku live ya. Aku mau lanjutin perjalananku. Bye. Iya Pak, Tuhan berkati Pak Riza. Hai, terima kasih. Tuhan berkati, Pak. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memberikan yang terbaik persembahan kita hari ini. Di QR code kita sudah ada di share by email dan juga ada di layar. Bisa mentransfer ke SPIN, melalui SPIN ataupun rekening MNC Bank untuk persembahan siang hari ini. Dan kita akan naikkan pujian kita. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan. selalu. God
Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih, dan kami kembalikan kepada pengurus untuk memimpin kita dalam doa syafaat dan juga penutup. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena pada hari Jumat yang baik ini, Tuhan telah kumpulkan kami bersama-sama di tempat kami masing-masing dan memberikan fasilitas platform digital sehingga ibadah masih bisa berlangsung. Ya Bapa dalam surga, kami berdoakan untuk negara kami yang tercinta Tuhan. Berkatilah agar negara kami boleh aman, damai, dipimpin oleh Pak Presiden dan juga Wakil Presiden, dan juga untuk kepala daerah yaitu Pak Gubernur dan seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia. Bapak, Engkau mengetahui saat ini sedang marak demo yang berlangsung, namun Tuhan sentuhlah hati para pendemo tersebut agar mereka bisa melakukannya dengan kepala dingin dan menyuarakan aspirasi mereka dengan penuh demokrasi dan tidak ada anarkisme. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk kondisi pandemik saat ini, di mana kami semua masyarakat dunia sangat menderita Tuhan. Ya Bapa, pandemik ini sungguh memukul bisnis dan juga tentunya menimbulkan ketakutan dalam pribadi-pribadi kami. Tapi kami yakin bahwa kuasa darah Tuhan Yesus Kristus akan menyertai setiap anaknya dimanapun mereka berada, sehingga kami boleh meningkat imunitas tubuh, dan juga kami boleh merasakan perlindungan dari Tuhan Yesus sendiri. Bapa, kami juga mendoakan untuk perusahaan kami, MNC Group. Kami mendoakan untuk pemimpin kami, Pak Hari Tanusudibyo, Ibu Liliana Tanusudibyo, beserta anak-anak. Berkatilah Tuhan, agar memiliki kebijaksanaan dan juga boleh diberikan pencerahan solusi atas segala sesuatu permasalahan yang ada di perusahaan, di seluruh unit bisnis MNC Group. Dan kami doakan juga untuk kesehatan Pak Hari beserta ibu dan keluarga, dan juga tak lupa tentunya untuk segenap karyawan MNC Group. Kami yakin bahwa kami bisa menghadapi pandemi dan kesulitan ekonomi yang akan datang ataupun yang sekarang terjadi hanya karena kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkaulah batu karang kami yang teguh, tempat perlindungan kami. Ya Bapa dalam surga, tak lama lagi kami akan segera kembali ke tempat kerja kami masing-masing. Sertailah kami satu persatu ya Tuhan, supaya kami boleh berbuat yang terbaik untuk perusahaan di tempat manapun kami bekerja. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ibadah telah usai, mungkin saya kembalikan kepada MC. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan seluruh jemaat. Kami harapkan untuk bisa bergabung di ibadah selanjutnya di minggu depan, hari Jumat pada waktu yang sama.
Haleluya, puji Tuhan.